Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Restuning Widiasih yang telah memberikan kesempatan kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan latar belakang yang telah kami buat. Nah, sebelum nanti saya akan memaparkan terkait dengan latar belakang yang telah kami buat, di sini ada 7 anggota dari kelompok 5, ada Bu Irma Yusanti, ada saya, Rohman Hikmat, ada Pak Yadi Supriyadi, ada Ibu Novitasari, ada Ibu Wulan Puspitasari, ada Ibu Yayu Handayani, dan ada Ibu Ruth Jamlai. Kami bertujuh di sini telah mendiskusikan terkait dengan latar belakang mengenai bullying pada remaja dan juga telah menyesuaikan dengan outline yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Berikut saya akan presentasikan mewakili kelompok terkait dengan latar belakang yang telah dibuat mengenai bullying pada remaja. Saya izin share screen dulu, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sudah muncul ya, Bapak, Ibu? Sebentar. Baik, berikut mengenai latar belakang yang telah kami buat. Bullying merupakan masalah yang memang banyak sekali terjadi pada remaja dan prevalensinya mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dari data yang diambil dari UNICEF tahun 2017 bahwa 67% anak pernah mengalami bullying dari 100 anak yang disurvei. Lalu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh program for International Student Assessment, bullying dunia ini paling banyak di negara Austria, Estonia, Rusia, dan kemudian Jepang. Namun, di Indonesia tersendiri masih banyak kejadian-kejadian bullying. Terbukti dari data yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak muridnya mengalami bullying. Bullying didefinisikan sebagai masalah terutama pada anak-anak remaja di usia sekolah. Bullying ini didefinisikan dengan bentuk seperti pemukulan, pelecehan, dan penganiayaan kepada orang yang lebih lemah dari mereka yang dilakukan di sekolah. Data dari International Center for Research on Women melaporkan bahwa 84% anak Indonesia mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Dan hal ini ditinjau juga dari data yang didapatkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menunjukkan bahwa terdapat kasus bullying yang terjadi di Indonesia, 161 totalnya. Dan prevalensi ini tentu mengalami peningkatan. Tadi sudah disajikan data berdasarkan dari UNICEF, dan juga di sini disajikan data yang menunjukkan bahwa terdapat 2.473 laporan kejadian bullying dunia pendidikan maupun sosial media yang trennya terus meningkat setiap tahun. Dan selain itu juga menunjukkan bahwa data sebanyak 50% remaja usia 13 sampai 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Josephson Institute of Ethics, pada 43.000 remaja menunjukkan bahwa 47% remaja pernah mengalami bullying. Dan bullying pada teman sebaya ini merupakan masalah terutama pada anak-anak dan remaja di usia sekolah, yang mana bullying ini dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk seperti pemukulan, pelecehan, penganiayaan, dan juga bisa dalam berbentuk mobbing dan menganggap bahwa kekerasan secara kelompok ini bisa dilakukan kepada individu. Dan bullying pada teman sebaya ini dikategorikan menjadi bullying langsung dan juga bullying tidak langsung. Bullying langsung ini berupa tindakan menghina dan mempermalukan secara fisik ataupun verbal, sedangkan bullying tidak langsung ini dilakukan dengan menimbulkan kerusakan terhadap status sosial. Contohnya, misalkan ada seseorang yang dijauhi oleh temannya tanpa alasan, lalu juga ada seorang yang digosipkan kepada circle-nya atau lingkungannya. Hal tersebut tentu menimbulkan dampak secara sosial kepada korban. Untuk bentuk-bentuknya sendiri, berdasarkan penelitian sebelumnya, kami mendapatkan terdapat 3 bentuk bullying, yaitu ada verbal, fisik, dan juga relasional, dan juga yang sedang berkembang di masa sekarang, yaitu bentuknya secara melalui internet, yaitu berbentuk cyberbullying. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bullying dapat beberapa faktor, yaitu ada faktor keluarga, teman sebaya, dan juga sekolah yang dapat membentuk perilaku bullying pada remaja. Dan faktor tersebut ketika tidak berjalan dengan kondusif tentu akan menyebabkan terjadinya gejolak emosi yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perilaku bullying pada remaja. Untuk faktor-faktornya sendiri, berdasarkan hasil penelitian di sini terdapat
Penyebabnya yaitu faktor ekonomi, agama, gender, tradisi, dan juga kebiasaan senioritas yang muncul di sekolah. Lalu selain itu juga muncul untuk perilaku bullying ini diakibatkan karena pelaku merasa memiliki kekuatan fisik dan juga daya tarik lebih dibandingkan dengan korban sehingga terjadilah perilaku bullying ini. Dan bullying ini tentu akan berdampak kepada pelaku maupun korban. Berdasarkan penelitian bahwa sejumlah dampak negatif dari bullying ini dikaitkan dengan perilaku bullying di sekolah. Contohnya seperti penurunan antusiasme belajar, harga diri rendah, kecenderungan bolos sekolah yang tinggi karena takut ketika akan hadir ke sekolah, ini akan dibully oleh temannya. Lalu juga prestasi akademik yang menurun dan juga masalah kesehatan mental lainnya seperti kecemasan, depresi, dan juga ketakutan. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kejadian bullying ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak di masa yang akan datang, seperti adanya post-traumatic stress disorder, lalu juga terdapat masalah hubungan sosial, dapat melukai diri sendiri, dan bahkan bisa menyebabkan risiko bunuh diri. Dengan dampak yang begitu serius tersebut, sehingga diperlukan upaya untuk mencegah dan juga mengatasi permasalahan bullying pada remaja untuk dapat membentuk remaja bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Adapun upaya-upaya tersebut bisa dilakukan oleh berbagai macam pihak, baik itu dari pemerintah, guru, tenaga kesehatan, orang tua, dan juga konselor, baik itu konselor sebaya dan lingkungan ataupun konselor dari profesional. Yang mana kolaborasi tersebut diperlukan agar membentuk sistem dalam melakukan pencegahan bullying ini. Adapun program yang dijalankan, yang dilakukan oleh pemerintah, itu ada yang namanya pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah. Meskipun memang belum berjalan secara optimal, dikarenakan dalam program tersebut tidak dijelaskan secara detail bagaimana caranya membentuk kesejahteraan anak, dan juga bagaimana mencegah agar anak terkena perilaku kekerasan ataupun bullying. Dan upaya lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun guru sudah banyak kegiatan-kegiatan seperti memberikan edukasi terkait dengan pencegahan ataupun mengatasi trauma akibat tindakan bullying. Dan kita sebagai perawat memiliki peran untuk mengatasi dan mencegah permasalahan bullying ini. Karena perawat sebagai tenaga kesehatan profesional dapat melakukan perannya, contohnya sebagai community health nursing ataupun school health nursing, di mana perawat ini memiliki peran sebagai pendidik dan juga advokat untuk anak-anak, orang tua dan guru, dan juga komunitas yang terkait untuk menindak dan juga mengatasi permasalahan bullying ini. Dan tentunya selain juga berperan dalam pencegahan, perawat memiliki peran dalam melakukan upaya untuk mengatasi trauma akibat dari dampak bullying pada korban. Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan bullying, yaitu ada yang namanya terapi empati, mindfulness, lalu juga dapat dilakukan dengan konseling, dan tentunya intervensi-intervensi tersebut bisa dilakukan mandiri oleh perawat. Dan berdasarkan hasil literatur review ternyata menunjukkan bahwa peran sekolah tadi juga disebutkan bahwa perlunya kolaborasi antara sekolah, guru, dan juga tenaga kesehatan agar mengatasi permasalahan bullying ini. Sehingga hasil kajian penulis menemukan bahwa terdapat suatu intervensi itu namanya Kiva Anti Bullying, yang mana Kiva Anti Bullying ini merupakan program berbasis sekolah untuk mencegah terjadinya perilaku bullying pada anak dan juga remaja di sekolah. Penelitian sebelumnya untuk Kiva Anti-Bullying ini banyak dilakukan di negara-negara maju. Awal mulanya muncul Kiva Anti-Bullying dilakukan di Finlandia dan terbukti bahwa untuk Kiva Anti-Bullying ini dapat mencegah perilaku bullying pada anak. Dan juga implementasi Kiva Anti-Bullying ini banyak dilakukan di sekolah. Namun untuk Kiva Anti-Bullying masih belum banyak dilakukan di komunitas-komunitas remaja lain, khususnya remaja yang beresiko yang berhadapan dengan hukum. Hasil studi pendahuluan peneliti menunjukkan bahwa di lapas kelas 2 di LPKA kelas 2 Kota Bandung ini menunjukkan bahwa sebanyak 66,9% mengalami masalah mental emosional. Lalu dari hasil studi pendahuluan juga menunjukkan bahwa terdapat kasus-kasus di LPKA kelas 2 Bandung seperti perlindungan anak, perampokan, narkotika, pembunuhan, pencurian, dan juga pelanggaran ketertiban. Sehingga berdasarkan studi pendahuluan tersebut, peneliti menganggap perlunya dilakukan intervensi untuk mengurangi perilaku bullying pada anak dan remaja di LPKA kelas 2 Kota Bandung. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan peneliti untuk mengambil topik penelitian tentang intervensi Kiva Anti-Bullying terhadap anak dan remaja di LPKA kelas 2 Kota Bandung.
Berikut latar belakang dari topik intervensi Kiva anti bullying terhadap anak dan remaja di LPK kelas 2 Bandung untuk menurunkan perilaku bullying. Dan itulah adalah presentasi dari kelompok kelima. Terima kasih banyak atas atensi dan juga perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.